Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima shabaq nashiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu ala kulli syai'in alim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun wa kullu nas dakhilun. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bareng-bareng semua Pak, angkat tangan. Allahumma salli ala sayyidina. Buka suaranya. Wa tawaiha wa afiyatin wa nuril wa tiyaiha wa ala wa sahbihi ya Rabbi bil Mustafa balik Allah Allah ya wasi'al karami waghfir ya ya Allah ya Rabbana, lindungilah kami semua dari ujian dan bencana. Virus corona itu namanya, ya Rabb balik maqam Allah Allah. Ya wasi'al karami, kami yang tidak awas, hidup di dunia luas, dunia sedang berhias, banyak iman
iman yang lepas ya Rabb balik Allah Allah ya wasi'al waghfir lana ya الفاتحة بنية القبول وبالهداية والتوفيق والرضا والعناية ودفع البلاء وطول العمر والبركة والسلامة بالصحة والعافية ونعوذ بك من البلاء والوباء والفحشاء والطاعون والكورونا والفتن من القوم الظالمين والمنافقين والمشركين والكافرين وبنية هد الظاهرنا وباطننا ونفسنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا الجميع ومشايخنا الجميع في أي مكان الكرام خصوصا شيخنا الكرام كي حجي محمد يوسف ومشايخنا في أي مكان الكرام خصوصا في هذه القرية يا الله يرحم الراحمين يا مجيب السائلين ثم الفاتحة إلى روحي Bapak Haji Said bin Haji Gembong yaghfir lana wa yaghfir lahu wa yarhamna wa yarhamhu wa yaj'alul jannata mathahu wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaina ma'hum liridhaika al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa liwalidina amin. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati terkhusus keluarga besar sahibul musibah daripada almarhum Haji Said bin Bapak Haji Gembot. Mudah-mudahan keluarga besar ikhlas dan ridho menerimanya dan kehadiran para guru semua, para hadirin jamaah majlis doa insya Allah menjadi asbab doa wabil usus buat almarhum Bapak Haji Said bin Haji Gembot. Mudah-mudahan beliau min ahlil khair wa ahlil maghfirah wa ahlil sya'adah insyaallah wa ahlil jannah amin Allahumma ya rabbal. Yang terhormat segenap jajaran Dewan Guru terkhusus ada Cang Haji Malih Rasim, ada Ustadz Hasan, ada Ustadz Haji Muhayyar dan keluarga salah satu almarhum kebetulan termasuk wali santri saya udah lama hampir 5 tahun nggak jumpa orang Cilebut. Ternyata Allah takdirkan malam ke-7 ketemu dengan beliau Al Ustadz Abdul Mu'us. Mudah-mudahan kehadiran guru-guru kita Allah ganti dengan keberkahan hidupnya semuanya. Amin. Pun demikian para hadirin hadirat adik-adik semua yang salihin, yang ganteng-ganteng dan jamaah kaum bapak, abang-abang tercinta, mudah-mudahan langkah kaki kita pun demikian. Dan Allah ganti dengan pahala yang berlipat adanya. Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, rezekinya berkah dunia wal akhirat. Amin Allahumma ya rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah majlis doa yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya secara pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya wabil khusus keluarga besar sahibul musibah. Kalau malam ke-7 doang saya baru bisa. Tadinya rencana saya malam ke-3 saya bisa. Ternyata agendanya ceramah di kota Bekasi bukan malam minggu. Ternyata besok pagi dari mulai ba'da subuh sampai nanti zuhur ada acara. Dan selesai zuhur saya wajib berangkat di daerah Gunadarma Kelapa II Depok. Doakan Bapak, karena biar bagaimanapun sekali lagi atas nama pribadi Bang Fauzi dan keluarga besar, sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena kalau saya datang tiap malam juga kayaknya gimana gitu. Yang satu waktu, yang kedua bicara jarak tempuh kan lumayan 2 jam perjalanan, pulang pergi 4 jam. Tapi yang pasti meskipun berita duka cita sampai ke telinga saya, istri semua keluarga besar mendoakan beliau. Karena saya yakin, saya tahu banget Wan Haji Said
Bahkan kadang pribadi pun sempat nginep di rumah beliau. Kebaikan-kebaikan beliau insya Allah menjadi rana pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin Allahumma ya Rabbal. Jamaah majlis doa yang Allah muliakan. Satu pertanyaan saya sederhana, tolong dijawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ini kira-kira malam ini jamaah yang hadir semua pada acara ini malam kira-kira dalam keadaan sehat apa sakit? Sehat. Saya doakan yang jawab sehat benar-benar sehat selamanya. Tolong dijawab sekali lagi. Ini jamaah yang hadir pada ini malam keadaannya masing-masing pribadinya sehat sakit? Sehat. Insya Allah. Amin Allahumma ya Rabbal. Kenapa ini menjadi mukodimah yang kadang-kadang saya sampaikan ketika acara kematian? Karena dilema kita rasakan. Orang ada perasaan takut, gelisah dan lain sebagainya. Belum lama kita ke masjid juga takut. Betul. Ke musola takut. Hadir di majlis zikir takut. Hadir di majlis ilmunya Allah takut. Dilema silih berganti. Ternyata kematian demi kematian silih dan tak pernah henti. Satu pelajaran penting bagi kita. Apalagi sekarang kita kenal dengan sebutan PPKM sudah level yang keberapa Bang? Level yang keberapa Bang Toha? Ketiga. Lah kalau PPKM ada levelnya, terus bedanya apa bedanya sama tukang ayam geprek pedesnya? Bener. Kalau PPKM ada levelnya, ayam geprek pedesnya ada levelnya nggak Bang? Akhirnya semua ketakutan kita. Mau salaman takut, ngaji takut, bahkan pergi berjamaah ke masjid pun takut. Saya Taharus bin Nikmah, Cang Haji semuanya. Dari awal yang namanya informasi hal itu bukan berarti nggak percaya, saya percaya. Tapi saya lebih percaya dengan jaminan baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW? Siapapun orangnya yang suka silaturahmi, siapapun orangnya yang cinta silaturahmi, jaminan baginda Nabi panjang umur, sehat walafiat, rezekinya berkah. Amin. Nabi yang bicara. Recehan, dengerin. Saya mulai agak keras, kenapa Ustaz Hasan? Karena gue belum ngopi ini. Dari sebelum Johor saya berangkat tadi ke pondok pesantren Al-Qadwah. Tiap malam saya ngayap pulang sampai rumah jam 3 pagi. Saya bawa driver, bagusnya orang driver padang pasir. Jadi bawa mobilnya agak lumayan percaya diri. Tapi yang pasti semuanya berkah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Padahal PPKM mohon izinnya reinkarnasi yang namanya PSBB, bener. Awalnya PSBB reinkarnasi jadi PP. Dulu tong bukan PPKM. Waktu zaman saya sekolah sama Bang Jambul bukan PPKM, tanya nih Ustadz Abdul Mus guru nih. Dulu nggak ada PPKM ya guru ya. Adanya apaan? PPKN. Iya kan? Atau PKN atau PMP, pendidikan moral Pancasila. Oh, sekarang 2021 ada PPK, ujung-ujungnya PPKM yang kedua. Apa? Orang mohon maaf yang tadinya kerjanya di PHK, betul? Kerjanya diperpanjang, gaji dipotong 50%, bener? Bener? Tuh, yang betul-betul curhat pisan itu enggak. Akhirnya kan orang serba salah. Ujung-ujungnya PPKM yang kedua. Apa PPKM yang kedua? Pala pusing, kantong menipis. Benar. Benar. Kan kalau sudah kantong menipis kan yang berabe yang di rumah. Ibu-ibu, benar. Dikit-dikit suaminya pulang dari luar yang ditanyain apa? Duit. Istirahat sejenak pulang ngojek sampai rumah yang ditanyain apa? Habis kulik bangunan sampai rumah yang ditanyain apa?
Curhatan anak ya Bu ya. Ya Allah ya Rabb tabarakallah. Alhasil segelintir komunitas para ibu mengadakan demonstrasi. Keluh kesahnya disampaikan ke lurah. Wahai Pak Lurah, bagaimana solusinya? Ini suami saya di PHK, anak kerjanya pun diputus. Pemasukan tidak pernah ada, yang ada pemborosan di rumah. Curhatan istri yang pertama, dia bilang, saya lurah dikit-dikit masuk ke angin. Emang kenapa Bu? Mandi tiap malam. Belum yang boros, sampo habis, sabun habis. Kenapa? Karena mandi mulu. Akhirnya sang suami melotot, ngasih tindakan tegas sama sang istri. Wahai ibu, ibu boleh keluar, tapi keluarnya asal di dalam. Ternyata apa yang terjadi, sebulan kemudian dia pergi ke klinik. Bersyukur sang suami dalam keadaan negatif coronanya. Ternyata istrinya positif. Alhamdulillah. Ya Allah, tabarakallah. Tapi semuanya Bang, barometernya adalah kita sebagai orang yang beriman. Bu, ibu-ibu yang di dalam sehat? Barometer orang yang beriman kembali ke Al-Quran. Kalau binatang saja yang kita saksikan ada ciri khas khusus. Hewan yang kita saksikan kadang-kadang punya karakter khusus. Dek, Adek tahu gajah nggak Dek? Tolong dijawab, gajah kecil besar? Gajah besar. Dicari orang, diburu orang. Bahkan nyaris dijual itu gajah karena gajah punya karakter khusus. Mahal dengan apanya? Gadingnya. Adek tahu rusa? Rusa ada apanya Dek? Rusa dicari orang, dikejar orang, diburu orang, bahkan nyaris dijual orang. Mahal karena rusa punya ciri, yaitu dengan apanya? Tanduknya. Sama orang beriman ketika mengalami hidup dan kehidupan trouble, maka kembalinya barometernya adalah iman. Termasuk ujian corona ini yang kita rasakan. Sudah tahun yang keberapa yang berjalan? Sudah tahun keberapa? Tahun kedua. Sudah lelah kita, benar. Sudah letih kita, benar. Sudah lemas kita. Aturan demi aturan, kebijakan demi kebijakan silih berganti, kita berusaha mentaati. Karena itu bagian pemerintah secara tidak langsung, bentuk ikhtiar yang harus kita terima. Pun demikian kita pun jangan pernah lupa dengan aturan agama. Kalau aturan pemerintah dengan 3M-nya, memakai maskernya, menjaga jaraknya, menjaga cuci tangan. Dalam tarbiyah Islam pun 3M yang sama. 1. Memperbaiki kadar imanmu. 2. Memperbaiki kadar ilmumu. Yang ketiga, memperbaiki kadar amalmu. Hari ini kita datang bantu tahlil. Yakin saatnya tiba kita pasti bakal ditahlil. Hari ini kita baca Yasin, saatnya tiba kita bakal Yasin. Kalau hari ini kita bantu doa buat Kong Haji Saib bin Haji Gembot, yakin saatnya tiba kebaikan kita pada malam hari ini. Allah bayar cash saatnya tiba. Ketika kita meninggal, insya Allah banyak pula yang mendoakan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Jadi tolong dijawab nih, acara tahlil kayak gini baik buruk? Berpahala dosa? Nabi yang menyampaikan hal yang sama. Makanya kalau berkiblat sama guru-guru kita ahli sunnah wal jamaah. Kenapa saya sampaikan ajaran ahli sunnah wal jamaah? Saya salah satu pengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama di Kota Bekasi. Sering menyampaikan bicara konteks tahlil. Karena saya ikut pelatihan PKPNU. Ikut pelatihan Madrasah Kader Nahdlatul Ulama. Ada segelintir orang, sekelompok orang yang berusaha meniadakan, menghapus kebiasaan ahli sunnah wal jamaah. Salah satunya tahlil. Terima
jangan. Woi, terima jangan. Kalau tahlil ditiadakan, terima jangan. Hapus jangan. Nabi yang komentar, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang membiasakan sebuah kebaikan, maka baginya pahala dan pahala-pahala orang-orang yang mengikuti akan kebaikan itu sampai hari kiamat. Dan siapa orang yang berbuat maksiat, siapa yang berbuat dosa, baginya adalah dosa dan dosa-dosa orang yang mengikuti akan perbuatan dosa itu. Na'udzu. Tapi mohon izin, satu pelajaran penting sebelum saya ngucapin salam. Ada salah satu kajian kitab namanya Mukasafatul Qulub. Dalam kajian kitab Mukasafatul Qulub ini dikisahkan oleh salah satu masyayikh ternama. Dalam kajian kitab Kifayatul Mukasafatul Qulub disampaikan apa? Ada seseorang yang kebiasaannya maksiat. Orang kebiasaannya berbuat dosa. Orang kebiasaannya mabuk. Bikin masyarakat tidak nyaman, bikin masyarakat tidak tentram. Ini orang kebiasaannya. Di kajian kitab Mukasafatul Qulub itu dikatakan di salah satu negeri yang bernama negeri Irak. Nama kotanya adalah kota Basrah. Ini orang ahli maksiat bang. Saatnya tiba, ternyata Allah takdirkan ajalnya tiba. Inna lillahi wa inna ilaihi. Namun apa yang terjadi orang maksiat ini bang? Orang yang kebiasaannya mohon maaf, mabukis, judis, morbois, ganjais, narkotais, ujung-ujungnya mampuis. Mampus ini orang yang maksiat. Wafat ini orang yang ahli maksiat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi muhasabah bagi kita? Satu pun tidak ada orang yang mau menyolatkannya. Satu pun tidak ada orang yang mau nyolatkannya, bu. Lalu apa yang terjadi? Sang istri nangis. Saking sedihnya sang istri, apa yang terjadi? Dia mensiasati mencari dua orang untuk pengangkat jenazahnya sang suami. Alhasil mendapatkan dua orang yang siap dibayar untuk pengangkat jenazah orang yang ahli maksiat. Dibawa jenazahnya. Dibawa di suatu tempat yang agak rindam, kemudian di sana tidak jauh dengan yang namanya pegunungan. Lalu apa yang terjadi? Ini sang istri tahu bahwa di pegunungan sana di atas ada orang yang ahli ibadah. Hei dek, ada orang ahli ibadah. Ini dengarkan, ini intinya, biar paham. Alhasil ini istrinya pergi ke gunung. Nyamperin orang yang ahli ibadah. Apa kata istrinya? Wahai muallim, wahai orang soleh, saya minta tolong, minta ridhamu, tolong solatin sang suami. Sambil tersenyum orang yang ahli ibadah, siap bu, saya akan turun. Ternyata orang yang ahli ibadah bang dari gunung turun mau nyolatin. Orang yang ahli ibadah dari gunung mau nyolatin orang yang ahli maksiat. Alhasil sampai di lingkungan masyarakat sekitar ramai. Ini ada apa? Kita aja tetangganya ogah nyolatin. Kita aja masyarakat agak mau nyolatin. Ini tiba-tiba ada orang alim, ada orang soleh, ahli ibadah dari pegunungan jauh di sana mau nyolatin. Alhasil bu, singkat cerita, ini orang yang ahli ibadah dan masyarakat pun ngikutin sholat. Nemenin sholat jenazah. Selesai sholat, ada beberapa pertanyaan dari masyarakat. Bu, ini kira-kira amalan apa sih yang dikerjain sama sang suami ketika masa hidupnya? Diam sejenak, termangu sejenak sang istri, bingung mau jawab apa. Kata sang istri sambil dalam keadaan nangis, dia jawab, kan bapak tahu, masyarakat tahu bagaimana kebiasaan sang suami. Bagaimana kebiasaan suami saya, mabuk-mabukan, maksiat dan maksiat, perbuatannya jahat, perbuatannya buruk, sering dilakukan akan hal itu.
Tidak ada amaliyah yang paling spesial di mata saya sejauh ini. Lalu apa kata orang yang ahli ibadah? Bu, ibu diam sejenak. Tolong pikirkan dengan seksama. Kira-kira amalan apa yang kira-kira kita dan termasuk orang yang alim itu mau nyolatin dia. Ternyata Pak, ada 3 amalan khusus. Mudah-mudahan kita termasuk orang di dalamnya. Mana? 1, orang yang dalam keadaan mabuk sampai rumah larut malam Bang. Sampai rumah larut malam, jam 2 malam, jam 3 malam. Sampai dia ini pakai ilmu yang namanya ilmu kalong, ilmu kampret. Percis kayak saya sekarang 3 tahun, 4 tahun pakai ilmu kalong, ilmu kampret. Tapi maknanya beda kalau saya pakai ilmu kalong, ilmu kampret. Jadilah pribadi Taufik, orang yang suka menolong asal jangan jadi copet. Begitu Bang Saman. Ini ternyata apa yang terjadi? Balik dalam keadaan sadar si pemabuk ini. Orang yang ahli maksiat deh. Orang yang ahli maksiat sadar di renungan malam itu dia bermunajat kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah ya Rabbana, kalau toh pun ada neraka jahanam, bagian neraka jahanam yang paling mana? Yang paling layak bagi pribadi yang suka maksiat dan berbuat dosa kepadamu ya Allah. Sampai nangis ini orang. Terdengar oleh sang istri. 1 tuh amalnya. 2, ini si pemabuk tiap malam balik larut malam terus. Ternyata apa yang terjadi Bang? Ketika sampai rumah terdiam sejenak dia. Terdengar suara azan di telinganya Bang. Sadar dari mabuknya, dibersihin badannya, bergegas ke kamar mandi, merapihkan badannya, kemudian pakai busana. Ketika azan sholat subuh, dia pergi sholat berjamaah. 2. 3. Ada amalan yang ketiga yang mohon maaf kadang-kadang saya pribadi pun gak habis pikir, kata sang istri. Apa? Di rumah saya tidak pernah kurang 1, 2, 3 sampai 5 orang ngurusin anak yatim. Bahkan sang suami almarhum ternyata lebih sayang anak yatim daripada anak kandung sendiri. Anak kandung sendiri. Hadirin jamaah majlis doa yang Allah muliakan. 3 poin penting bagi kita. 1, jaga akhlak. Sahabat Ansor bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, siapa sih mukmin yang paling afdal? Ahsanuhum khuluqah. Orang yang paling baik akhlaknya. Lalu bagaimana orang yang hidup akhlaknya kepada orang yang meninggal? Hei, kau hidup, lihat kau yang mati. Karena hari ini kau hidup, besok saatnya tiba kau pasti bakal. Maka orang yang hidup melihat yang mati, apa akhlaknya? Apa akhlaknya? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masyawihim. 1, akhlak nih. Sebutin oleh kamu sekalian kebaikan-kebaikan ahlil mai, orang yang sudah mening. Sebutin kebaikannya. Jangan kau pernah sebut-sebut akan keburukannya. Setuju? Karena manusia tidak ada yang sempurna. Kata baginda Nabi, kullu bani Adam khata'un. Setiap yang namanya anak Adam pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa. Dari perbuatan salah dan dosanya yang paling baik di hadapan Allah dan Rasulnya, yaitu yang selalu senantiasa at-tawabun, orang yang berikhtiar dalam taubatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal. 2, jangan pernah menyepelekan dan suka menghina orang lain. Ini alak lagi. Jangan pernah bangga dengan kepandaianmu, jago main hadroh, jago baca maulid, jago baca Al-Quran, tapi degig hatimu. Kau hafal Quran 30 juz, menjadi hafiz Quran, hafizatul Quran.
tapi rusak hatimu, merasa surga jadi milikmu, orang lain jadi miliknya neraka. Ada yang begitu. Mentang-mentang dia panitia surga, kita dibilang yang melaksanakan tahlil maulid dibilang ahlil bid'ah. Dan setiap orang yang melaksanakan bid'ah pasti masuk ke neraka. Kayaknya dia doang yang punya surga. Summa na'udzubillahi min dzalik. Nabi yang berkomentar, la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Bang, jangan kau pernah bangga dengan kepandaianmu, jangan kau pernah bangga dengan ibadahmu, jangan kau pernah bangga dengan titel dan pendidikanmu, kemudian berusaha mendiskreditkan orang lain, berusaha menjatuhkan orang lain, bahkan nyaris berusaha menghinakan orang lain. Yakin Allah yang berkomentar, siapapun orang yang dihinakan, siapapun orang yang mohon maaf dijustifikasi, didiskreditkan, bahkan nyaris berusaha dijatuhkan, di hadapan Allah ternyata lebih mulia derajatnya. Alhamdulillah. Tadi itu orang yang ahli maksiat ternyata orang yang ahli ibadah yang nyolatin. Setuju? Jadi jangan pernah bangga dengan ibadah kemudian ngecap orang jelek. Itu pemabuk nggak ditemenin, itu tukang main judi nggak temenin. Bang, dakwah yang paling bagus itu merangkul bukan memukul. Setuju? Dakwah yang paling bagus dengan hati bukan menyakiti. Setuju? Dakwah yang paling bagus adalah mendekati, kata baginda Nabi, bukan menjauhi. Itu yang paling bagus. Makanya saya ingat Ustaz Hasan, Ustaz Mus, saya ngadain acara peringatan maulid itu yang ngundang kaum marginal, Pak. Kaum marginal dari pala sampai kaki tatoan semua, Bang. Palanya tatoan, kaki tatoan, muka tatoan, kaki tatoan, udah dekil of the kemel. Pas dibuka kaos ngebul, hidup lagi. Tapi ternyata apa yang terjadi, Bang? Dia punya istri hafal Quran 30 juz. Alhamdulillah. Ya Allah. Orang kaum marginal luar biasa, Bang. Serem. Hidung ditindik, lidah ditindik, kuping pakai anting. Ternyata dia punya salah satu istri yang bisa hafal 30 juz Al-Quran. Belum tentu kita punya kebanggaan. Ayo ngaco, siapa di antara kita yang punya istri hafal 30 juz Al-Quran? Padahal itu orang bertato, tukang mabok, tukang main judi. Abang-abang izin, mohon maaf, anggap aja saya motivasi buat antum, termasuk buat diri saya. Jangan pernah bosan untuk mengingat kepada Allah. Siapapun pribadi kita yang penuh dengan dosa dan maksiat, yakin pintu rahmat dan kasih sayang Allah, taubat Allah, yakin lebih besar. Kalau toh pun kita merasa perbuatan maksiat kita lebih banyak, ternyata rasa maaf dan maghfirah Allah sangat luar biasa banyaknya bagi orang yang selalu senantiasa mendekatkan diri dalam ikhtiarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat bangga dengan tangisan kita. Daripada kita tersenyum kemudian berusaha menjatuhkan orang lain, Allah senang kepada orang yang meneteskan air mata di larut malam, ngakui kesalahan dan kealpaannya, lalu berusaha minta maaf dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, endingnya, jangan pernah bosan untuk minta kepada Allah. Yakin, Pak, apapun yang kita munajatkan, apapun yang kita minta, saatnya tiba, saatnya nanti bakal dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang-kadang doa kita nggak diijabah, Bang, cuman satu, modalnya Bapak sifatnya instan, pengen buru-buru diijabah, padahal ngelihat dulu, bercermin dulu dengan perilaku kita. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqifuna bil ijabah. Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dan yakinlah dari setiap doa yang kamu munajatkan kepada Allah, saatnya tiba doanya akan diijabah. Amin. Allahumma ya Rabbal. Demikian yang Al-Fakir sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita bermunajat kepada Allah. Ya Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah usia kami ya Allah.
Berikanlah hidayah dan taufikmu ya Allah, Amin. agar selalu senantiasa berusaha berikhtiar makin dekat dengan Allah, makin cinta kepada Nabi Muhammad, makin taat dan patuh kepada orang tua kita, makin takzim dan takrim kepada guru-guru kita, makin dekat, makin bersikap ramah antar tetangga. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah keberkahan hidup kami dari dunia sampai akhirat. Lindungilah kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan ya Allah. Peliharalah kami, jagalah kami, karena tidak ada perlindungan yang terbaik ya Allah melainkan perlindungan-Mu segalanya ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Kalau toh pun Engkau mau mengambil nyawa kami ya Allah, mudah-mudahan Kau ambil kami dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Bisyiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian yang Al-Fakir sampaikan. Terakhir mohon izin dan ridhonya Pak, besok pagi saya harus ngisi acara di Majelis Taklim Darun Najah 2 di Gunadarma, dekat Gunadarma Kelapa 2 Depok, dan malam Senin wajib berangkat ke Gunung Putri. 3 undangan masih bisa saya terima, namun Bang Asman ada 3 undangan juga yang saya tolak karena ngeri. 1 undangan Pak saya tolak Pak, sampai saya tanya nih driver saya, Bang, saya nggak mau, meskipun enak tapi saya enak menerimanya. 1 Bang Toha undangan di Balikpapan, saya tolak. Bukan bicara kontak jauh Bang, ceramahnya di Balikpapan. Gue gimana ceramah diinjek-injek Pak. 1. 2 ceramah di Palu Bang, saya nggak terima. Kenapa Bang saya nggak mau? Lah gue belum ceramah diketok duluan PA. Terakhir Pak, saya ikut komunitas banyak Pak nih. 1 lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, saya bagian salah satu wakilnya. 2 komunitas imani inovasi Mubalik Nurul Ibad Jakarta Timur, saya ikut dai canda, cara asik mencari dunia dan akhirat. Kemudian saya ikut komunitas IDMI, salah satu sub dakwahnya IDMI Ikatan Dai Muda Kota Bekasi. Alhamdulillah, meskipun saya jauh tapi yakin Pak sebagian besar yang hadir pada malam ini tahu saya ini asli orang Kampung Utan, sekarang sudah hijrah di Bekasi, tepatnya di Jati Asih. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu rumah saya, patokannya Jati Asih, Kelurahan Jatiluhur. Tanya aja Abi Taufik Ujas atau Ustadz Jasko. Yang punya channel YouTube silakan dibuka Abi Taufik Ujas. Jangan lupa bantu subscribe dan komennya. Insya Allah ada rezekinya, berkah semuanya. Amin. Ya Allah ya Robbal. Ini Pak undangan yang terakhir saya tolak. Meskipun bayarannya mahal, bisarohnya Bang Jambul, saya tolak. Kenapa? Ngeri Pak, taruhannya nyawa. Di mana Ustadz ceramahnya? Di lubang buaya. Gue belum ceramah, pala udah hilang duluan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.